berpikir sekalipun dalam pikiranmu kalau disebut jadi guru ngajak terus bangga gitu, jangan sampai ngene iki PR e njuk akeh banget iki. Cerita Mudoroso dadi anak, gue kan ngomong panggung. Apa ini? Tapi mas sebenarnya saya pengen menggali soal apa namanya Pak Sujiwotejo dengan identitas kematematikaannya atau tidak itu nanti. Menarik, memang gitu. Cek, oke. Tapi sebenarnya saya tak jelaskan itu tadi dulu. Itu cuma informasi sekilas saja yang saya sangat-sangat tertarik, sangat-sangat kok apik men gitu. Kalau apa namanya, alam itu terbiasa dengan rasio, bukan terbiasa dengan unit. Kalau 1 sampai 9 kan tengah-tengahnya 5, tapi kita punya unit-unit satuan-satuan, jadi di kiri 4, di kanan 4. Kalau 1 sampai 9 tengahnya berapa? Biasanya kita ngomongnya 5, karena kita terbiasa berpikir dengan apa namanya, unit itu tadi. Nah, tapi alam biasa bekerja dengan rasio, bukan dengan unit. Jadi secara natural kalau 1 sampai 9 berarti tengahnya adalah 3, karena 1 kali 3 adalah 3 dan 3 kali 3 adalah 9. Terus saya tadi cuma cerita lagi apik banget ya cara berpikir begini, karena kemudian ditemukan dalam dunia sains barang paling kecil adalah yang disebut sebagai Planck konstan. Itu jarak yang sangat-sangat pendek, sangat kecil, tidak bisa lagi dilihat lebih pendek daripada itu. Itu ekstrim paling kecil, dan ekstrim paling besarnya yang kita ketahui adalah yang disebut sebagai observable universe, apa jagat raya yang bisa dilihat. Bukan besarnya jagat raya dari titik Big Bang sampai sekarang jarak cahaya bergerak itu ada rentang waktunya berapa banyak banget tahun itu. Jadi yang bisa kita lihat cuman cahaya itu sampai mana bergeraknya. Dengan maksudnya dari cuman cahayanya sampai mana, nah gitu. Terus dilihat dari yang paling kecil sampai yang paling besar, tengah-tengahnya di mana dengan cara berpikir rasio itu tadi. Ternyata tengah-tengahnya adalah pada ukuran manusia. Nah itu yang membuat saya uteknya jeblok gue. Apik banget ini. Jadi apa, jarak pandang yang melingkar itu ternyata tidak hanya pada pandangan mata atau telinga, bahkan ukuran pun kita berada di tengah-tengah, di center, di tengah-tengah dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Itu tadi ya, itu ceritanya itu tadi aja. Apa namanya? Kok ampuh meniki? Apa namanya? Atau meneguhkan kebenaran. Siapa sih? Alam semesta itu. Mereka belum paham titik tengahnya adalah manusia. Itu kan harus dilihat dari perspektif atau view tertentu, bahwa manusia itu punya titik koordinat fungsi dan nilai berdasarkan kemauan Tuhan, kan gitu kan. Nah manusia ada di tengah-tengahnya, berarti dia pusat jaring, berarti dia yang paling bisa menggerakkan seluruh sisi jaring, kan gitu. Berarti aku merasa terhina. Kenapa sampean nek karo sampean serius, nek karo aku guyon dong. Berarti kan sampean gak ngakoni utekku, Mas. Tak dulu lagi kok ya apa? Coba kan kontrak kan udah serius tenan. Nang aku gak ngerti takon. Ya, apa yang ini baru saya cari sebenarnya, pintunya baru saya buka. Ini apa namanya, dunia yang kita lihat ini adalah karena kita pada senternya, sehingga kita punya jarak pandang ke yang paling kecil segitu, jarak pandang yang ke yang paling besar segitu. Jadi dunia yang ada, yang kita lihat, yang kita alami adalah khusus dalam tanda petik. Memang kita pahami dari titik kesadaran kita karena kita di tengah. Kalau kita membesar sedikit, maksudnya dari Sang Hyang Sopo atau dari bumi, realitasnya sama sekali berbeda karena dia menjadi tengah dari rentang yang berbeda. Nah itu melu martabatnya Armumen. Itu apa namanya, itu detail yang berbeda lagi. Nah intinya sebenarnya pintu yang baru dibuka. Saya tak menggok ke Pak Sujiwotejo lagi. Saya pengen tanya sesuatu. Apa ya? Serius kali ya, aku serius. Serius ya. Ya berawal jalan aku bro. Aku jalannya tak serius. Kalau saya itu mengambil yang terindah dari Sujiwotejo. Anek ngomong ngono-ngono karo kowe indah kan kalah karo nek kowe ngono-ngono mau kan gitu. Nah, saya ngambil yang terindah dari Sujiwotejo dan hanya di forum Ma'iyah dimungkinkan keindahan itu tercapai tanpa bencana, betul kan? Tercapai tanpa aransemen, tercapai tanpa planning, tanpa blueprint, tanpa timeline
jeleng hati gitu loh, itu luar biasa. Makanya nanti kapan-kapan wis Kiai Kanjeng kuwi harus tejo wae nang ndi ya rasa karo aku tak gambusan ae aku. Oke, dengan apa namanya, dengan pencapaian dan apa yang dibuat oleh Pak Sujiwo Tejo selama ini, dengan apa namanya, dengan perekod Janjukiyah dan segala macam yang dibuat, saya pengen tanya busurnya itu di mana, kan gitu. Yang saya tahu Pak Sujiwo Tejo juga apa namanya, juga ahli apa, mathematician, juga apa namanya, layang, apa, dalang, budayawan, pemerhati sosial dan banyaklah. Busurnya di mana? Saya pengen tanya karena agak mengerikan nih kalau dari sudut pandang matematika ini soalnya. Gini, tak cerita sedikit. Matematika itu selalu sejajar, apa, selalu dalam tanda petik berkompetisi dengan fisika. Siapa yang maju duluan? Siapa yang lebih dulu ke depan? Pada zamannya Newton, ketika dia mencari apa namanya, 3 hukum Newton tersebut, tidak ada matematika yang menyediakan apa yang akan dia riset, sehingga dia menciptakan matematika yang disebut kalkulus. Jadi di sini fisika di depan, matematikanya mengikuti. Walaupun di apa namanya, negara lain dalam waktu yang bersamaan ada Leibniz juga menemukan kalkulus. Terus pada ketika awal-awal abad 20, matematika di depan. Dia menemukan apa namanya, hitung-hitungan tentang topologi, tentang apa namanya, ngerti topologi, ilmu apa ruang, tentang apa pemetaan permukaan dan seterusnya, itu yang tidak ada aplikasinya dalam fisika sama sekali. Wah, itu orang matematika sangat bangga. Nah, kalau modern ini di apa namanya, di kuantum, bukan kuantum, di string teori ini lagi-lagi beriringan, mereka saling mencari, saling membantu matematika dan fisika. Dari cerita-cerita tersebut, orang fisika tuh bangga, seneng, merasa tercapai, merasa pencapaiannya paling tinggi kalau dia bisa menjelaskan alam semesta. Sementara orang matematika itu paling bangga kalau dia bisa menemukan sesuatu yang nggak ada gunanya. Karip-karip di gang-gang kotor. Lho tenan kuwi. Udah otak-otak ya ora ana gunane, wong fisika ora nganggo. Jadi pikirannya lebih jauh daripada alam semesta, daripada apapun yang ada. Kebanggaan orang matematika adalah ketika dia menemukan sesuatu yang tidak ada gunanya sama sekali. Wah, absurd kuwi. Lah ini saya kalau mau tanya sama Sujiwo Tejo ini, kalau apapun yang dibuat selama ini busurnya matematika, berarti pencapaiannya adalah kalau yang dibuat tidak ada gunanya sama sekali. Kan kalau busurnya apa namanya, hanya matematika, tapi kan pasti ada angle lain. Orang matematika ini terbiasa cari masalah sendiri, mencoba memecahkan sendiri, dan senang sendiri. Memang absurd gue. Orang ada masalah, golek masalah. Setelah masalah mumet di wira karuan. Terus mumet duluan mencari pemecahannya, seneng duluan lian ora paham. Orang gitu, orang matematika gitu. Pak Sujiwo Tejo pasti paham betul tentang itu. Nah, dalam pergerakan Pak Sujiwo Tejo yang melang-lang bikin wah macam-macam dan segala macam, kita sangat senang, sangat menikmati lah. Itu ramuan antara matematikanya, pengamat sosialnya, itu busurnya gimana dan sebenarnya, raciannya gimana, dan mau jadi gimana sebenarnya. Itu yang saya tanyakan Pak Sujiwo Tejo. Monggo, serius loh. Jadi begini ya anak-anak ya. Sabdan sudah tahu jawabannya karena dia lebih ngerti dari saya. Ini cuma hitungan, jadi matematik itu hitung-hitungan itu salah. Itu berhitung, itu mungkin aljabar atau apa, tapi matematik esensinya bukan itu. Saya kuliah dulu di matematik juga selain di teknik sipil. Aku kuliah 2 jurusan. Bedanya kalau Janun saya jurusan dong kan. Terus ditinggal. Aku orang jurusan tak tinggal 1 loh. Jadi dari segi ninggalno kuliah aku lebih hebat dari Janun.
dia meninggalkan pesantren. Aku nggak ngantri, tapi Situbondo itu seluruh kabupaten pesantren. Jadi matematika sebetulnya bukan itu. Matematika adalah kemampuan melihat pola dari sesuatu yang semula kelihatan tak terpola. Aku tadi nangkep di Al-Mulku itu karena aku pakai matematik, Bu. Ini bisa tak polakan karena panjang pendeknya begini. Karena aku pernah dimarahi oleh Cak Nun, kamu terlalu Jawa karena Arab itu ada mantiknya, panjang pendeknya. Iya, tak perhatikan panjang pendeknya. Begitu panjang pendeknya tak hitung, tadi ini ya kui. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi pola belok kemataan mungkin semerawut, tapi orang matematika melihat oh ini tiap jam segini macet, tiap jam 10 nanti ibu-ibu belanja. Ibu-ibu itu kan ngiri orang, nganani orang, kan nyikir kan, ini loh, iya kan. Oh berarti jam 10 enggak nek arep kene arep nesu sak durunge kene nesu kono nesu dhisik ngono pasu tenan lho itu kecuali novia lho nah mesti delok pola. Nah itu kemampuan sebetulnya, kemampuan pola. Dan enaknya matematik adalah berbahasa tanpa persepsi, nggak tahu bahasa Arabnya apa. Bahasa satu-satunya bahasa yang tanpa persepsi ketika kita bermatematika.